Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Zarbani, saya dari kelas K, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya masih semester 3 dan adanya video ini adalah sebagai pemenuhan ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Antar Budaya yang dengan dosen Ibu Siska Yunisi, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi. Mungkin langsung saja di sini saya akan lebih menerangkan tentang komunikasi antar budaya dengan budaya yang ada di Surabaya. Nah, Surabaya ini letaknya adalah di Provinsi Jawa Timur. Nah, Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, sebagai kota terbesar tentu saja banyak sekali bisnis. Kota bisa juga dibilang sebagai kota bisnis dan kota perdagangan dan sekaligus sebagai pusat dari industri. Nah, sebutan Surabaya sebagai kota pahlawan adalah dikarenakan para pemuda ketika zaman penjajahan berusaha dengan mati-matian mempertahankan kota Surabaya ini dari gempuran para sekutu. Nah, oleh karena itulah Surabaya dinobatkan sebagai kota pahlawan. Nah, selain itu di Surabaya sendiri ternyata memiliki banyak sekali kebudayaan dan seni budaya yang paling menonjol adalah ada semacam budaya ludruk di sini. Nah, ludruk sendiri adalah sebuah semacam teater gitu. Nah, yang membuatnya unik adalah di dalamnya berisi tentang cerita, komedi yang sehingga selain untuk menghibur, para penonton juga disuguhkan dengan bahasa yang menarik gitu. Nah, yang paling menarik di sini memang guyonan itu semacam bercandaan yang diselingi dengan bahasa-bahasa Jawa khas. Nah, di sini yang membuatnya ludruk ini sangat digemari oleh masyarakat Surabaya. Kemudian budaya lainnya yaitu ada tari sparkling Surabaya. Nah, tari sparkling Surabaya ini adalah tari kreasi modern. Nah, tari ini baru muncul pada tahun 2007. Nah, perpaduan dari tari ini adalah identik dengan tari tradisional lebih tepatnya dan mengambil dari sifat heterogenisasi yang ada di Surabaya. Nah, gerakan dari tari sparkling Surabaya ini sendiri mengacu kepada tarian tradisional sebenarnya. Nah, kemudian ada juga parikan. Nah, parikan ini semacam puisi dalam bahasa Jawa yang sangat digemari oleh masyarakat Surabaya khususnya. Nah, digemari kenapa? Karena di dalam parikan ini terdapat beberapa filosofi mungkin lebih tepatnya dan dialek dengan penggunaan bahasa Jawa khas kental Surabayaan misalnya. Nah, dalam parikan ini biasanya terdapat unsur cerita atau bagian dari pengalaman pribadi yang dijadikan sebagai puisi yang mungkin menyindir sebagian orang dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk lagu sendiri di masyarakat Surabaya yang paling terkenal mungkin lebih tepatnya mengajak untuk ketunjungan, yaitu awalnya kalau tidak salah ayo melaku nang tunjungan ayo. Nah, itu masih panjang lagi dan banyak sekali mungkin yang karena keterbatasan waktu video mungkin saya cuma bisa menyanyikan yang seperti tadi. Nah, mungkin tadi yang dijelaskan ada sebagian kebudayaan umum yang harus kita ketahui khususnya tentang masyarakat yang ada di Surabaya dan mungkin menarik sekali ya tentang bagaimana ludruk yaitu teater seni, tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Kemudian ada juga tembang Jawa dan lagu daerah masyarakat Surabaya dan ada parikan puisi. Nah, ini biasanya puisi ini yang paling sering sekali masyarakat Surabaya obrolkan, ya ini ya paling nyeletuk itu ibaratnya mengena dikit lah ketika obrolan di masyarakat Surabaya sendiri sering sekali membahas tentang misalnya ketika ada putus gitu dan atau membawa-bawa masalah pribadi, mereka suka menerangkannya dalam bentuk parikan. Nah, dalam contohnya sendiri parikan ini ada beberapa
yang berkaitan tentang nasihat juga. Nah, saya akan membawakan tentang nasihat ini. Nah, parikannya seperti tahun madu ngisep sekar, calon guru kudu sabar. Nah, maksudnya di sini ketika tahun madu mengisap sekar, sekar itu sari dari bunga ya, yang mengandung madu itu. Nah, diingatkan untuk sebagai seorang guru harus sabar. Nah, semacam puisi-puisi semacam ini, puisi singkat semacam inilah yang menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Surabaya khususnya. Kemudian ada lagi contohnya yaitu wajib keletik gula Jawa, kalah disik ora popo. Nah, maksudnya ya sebagai orang masyarakat khususnya jangan terlalu emosi lah ketika kita kalah dalam suatu hal. Misalnya dia kalah di awal-awal kalahnya nggak apa-apa, jadi intinya ya gak usah dimasukin hati gitu, gak usah langsung ngedowngrade gitu ketika kita mengalami masalah problematika dengan orang lain dan mengalami kekalahan dalam suatu kompetisi misalnya. Kemudian kita akan membahas selanjutnya yaitu mengenai bahasa di Surabaya. Nah, apa sih sebenarnya bahasa Surabaya itu dan apa perbedaannya dengan bahasa Jawa lainnya? Nah, yang ingin saya bahas lebih tepatnya kepada bahasa daerah Surabaya itu sendiri, yaitu dimana lebih kepada Surabayaan ya. Nah, bahasa Surabayaan ini berbeda dengan bahasa di berbagai daerah di Jawa, misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan itu bahasa Surabaya ini lebih tepatnya berada di daerah, biasa digunakan di daerah Surabaya, Malang, Gresik dan sekitarnya saja. Jadi ada perbedaan juga dengan bahasa Jawa Tengah dan Jawa lainnya. Nah, perbedaan kosakata ini diantaranya yaitu contohnya misalnya katuken. Nah, katuken kan dalam bahasa Surabayaan ya. Nah, ketika dalam bahasa Jawanya itu yaitu kademen atau kedinginan. Nah, kemudian ada lagi yaitu gurung yang berarti belum. Sedangkan kalau bahasa Jawa standarnya yaitu durung. Nah, kemudian ada lagi yaitu gudo. Nah, gudo ini sama kalau dalam bahasa Jawa standarnya yaitu duduk atau bukan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian ada lagi deleh. Kalau dalam bahasa Jawa standarnya deleh atau letakkan. Nah, kemudian ada lagi kek atau dalam bahasa Jawa standarnya itu dikei atau diberi di sini. Nah, kemudian ada lagi yaitu ae yang berarti saja. Namun dalam bahasa Jawa standarnya itu wae. Nah, jadi ada beberapa perbedaan inilah yang membuat bahasa Surabayaan ini menarik gitu dan lebih kepada enjoy saja sih. Biasanya orang Surabaya itu orangnya enjoy gitu ketika pulang, dan mereka orangnya itu belak-belakan gitu. Nah, inilah yang menjadikan perbedaan antara Jawa khas orang Surabayaan dengan orang Jawa Tengah, karena biasanya orang Jawa Tengah itu halus-halus orangnya. Nah, sedangkan orang Jawa Timur atau khususnya Surabayaan itu mereka orangnya lebih ceplas-ceplos atau lebih belak-belakan dan terus terang lah ketika sudah akrab ya tentu saja. Nah, tapi ketika yang baru bertemu tentu saja mereka ramah dan sopan. Namun tetap saja ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama daerah mereka itu Surabaya khususnya, kita mereka tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Namun sebenarnya mereka tidak mengejek atau menyatakan bahasa mereka dengan kasar, tapi itu justru sebagai bentuk khas mereka, persahabatan yang ada dalam diri mereka. Nah, itu mungkin yang perlu kita ketahui gitu, bahwa tidak semuanya orang Surabaya itu kasar-kasar dan mempunyai sifat yang keras. Nah, yang terakhir bahasan yang paling penting yaitu bagaimana korelasi komunikasi antar budaya dengan budaya yang ada di daerah Surabaya kemungkinannya. Nah, dalam konteks ini contohnya yaitu bisa jadi terjadi sebuah komunikasi yang dimana antara misalnya orang Jawa dengan orang Sunda ada beberapa kesamaan bahasa namun beda arti. Nah, contohnya di sini yaitu sampean. Sampean dalam bahasa Jawa yang secara halus itu bermakna sebagai kamu. Sedangkan dalam bahasa Sunda, sampean adalah berarti kaki.
Nah, jadi disinilah dalam bahasanya terjadi kesamaan tapi beda makna. Sedangkan ada lagi contohnya itu ambekan dalam bahasa Jawa yang berarti bernafas, sedangkan dalam bahasa Sunda itu artinya berteriak. Nah, kemudian ada lagi yaitu gedang. Gedang dalam bahasa Jawa yaitu berarti pisang, sedangkan dalam bahasa Sunda sendiri itu berarti pepaya. Nah, oleh karena itu ada beberapa perbedaan arti inilah yang bisa menyebabkan pertukaran budaya terjadi dalam komunikasi itu sendiri. Nah, kemudian ada contoh yang terakhir yaitu mbok. Mbok dalam bahasa Jawa artinya sapaan buat orang yang perempuan yang lebih tua. Sedangkan dalam bahasa Bali itu kakak perempuan yang belum tentu tua. Nah, jadi itu tadi beberapa korelasi yang mungkin terjadi atau implementasi dari komunikasi antar budaya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sedangkan konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat di Surabaya mungkin sangat jarang sekali ditemukan. Mengapa demikian? Mungkin karena orang-orang Surabaya termasuk orang yang menerima atau jarang sekali memperdebatkan masalah perbedaan budaya yang terjadi dalam berkomunikasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat jarang terjadi, tapi mungkin orang dari daerah lain ketika masuk ke Surabaya atau ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Surabaya mungkin sedikit mengalami kultur shock karena perbedaan bahasa pertama, kemudian sifat mereka yang mungkin cenderung ceplas-ceplos dan keras dan tegas. Nah, itu tadi yang menyebabkan mungkin kalau misalnya mentalnya tidak kuat, maka gampang sekali tertekan dan mungkin karena perkataan mereka, ketika mereka tidak suka ya tidak suka, maka mereka bisa kadang menyebabkan sakit hati misalnya. Nah, mungkin itu aja. Nah, untuk yang korelasi dengan antar budaya, komunikasi antar budaya ini menentukan peran dalam pengambilan sikap gitu ketika membahas atau berkomunikasi dengan masyarakat dengan budaya yang lainnya. Nah, perbedaan pengambilan sikap inilah yang menentukan bagaimana menyesuaikan cara berbicara dengan orang dengan perbedaan bahasa dan menjadi mengerti gitu. Oh, dalam konteks ini bahasanya bermakna seperti ini dan seperti itu. Nah, itu tadi. Yang terakhir mungkin yang terkait tentang harapan masa depan untuk komunikasi antar budaya ini. Mungkin kedepannya tantangan yang akan dihadapi banyak sekali, mungkin akan ada perselisihan yang terjadi antara daerah satu dengan daerah yang diakibatkan oleh perbedaan baik dari kultur, budaya, dan komunikasinya, sehingga perlu adanya pembelajaran dalam benak masyarakat tentang, atau masyarakat perlu adanya open minded gitu, bahwa perlunya komunikasi antar budaya ini dipahami secara betul, dan untuk menghindari perselisihan ini baik dalam internal maupun eksternal. Dalam kata lain, perlunya perekatan hubungan. Kemudian kita perlu memahami juga situasi dan kondisi yang terjadi dari kebudayaan luar dari daerah diri sendiri atau dari budaya milik kita sendiri. Jadi kita perlu mengerti juga budaya lainnya, sehingga ketika kita akan mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan daerah yang kita paham situasi dan kondisi daerah tersebut, kita bisa lebih hati-hati lagi dalam mengambil sikap dan menentukan arah alur pertukaran budaya yang akan dilakukan. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Masih banyak sekali yang perlu diperbaiki dalam diri saya sendiri khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.